masih bersama saya Agung Firmansyah. Sekarang saya berada di daerah Bojonggede. Oh ya, Bojonggede ya. Perkenalkan, di samping saya ini sahabat saya, teman saya dulu waktu di pendidikan pondok pesantren. Beliau ini teman dari SMP sampai selesai. Apa kabar, saudaraku? Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Ya, beliau ini namanya Khalid. Nah, beliau ini asli Dari Serang. dari Serang. Beliau ini asli dari Serang. Kemudian beliau ini bisa merantau ke daerah Bogor, daerah tepatnya di Bojonggede ya. Iya, di Bojonggede. Ini ngomong-ngomong, ente di sini udah lama? Alhamdulillah sekarang nih udah berjalan 24 hari. Oh, ternyata masih baru ya, belum ada Iya, sebulan masih ya baru, di sini. belum ada sebulan. Ini kira-kira nih mau nanya nih, ini usaha ini Anda bekerja dengan orang lain apa gimana nih? Apa emang ente? Kalau saya sih di sini masih bekerja sama orang lain ya. Jadi sebelum saya bekerja di sini sebenarnya udah minta sama orang tua gitu, minta minta minjem lah bahasa kasarnya gitu kan. Sebelum lulus itu saya udah ngomong gitu, Mah, apakah ada uang untuk buat modalin saya gitu kan, untuk buat barber. Oh, dalam artian antum pengen buka usaha sendiri lah ya? Buka usaha sendiri langsung sebenarnya gitu. Tapi dikarenakan orang tua belum ada ya, Belum ada uangnya, ya udah. Akhirnya saya bekerja dulu lah gitu. Iya. Sambil Untuk cari pengalaman juga cari kan? pengalaman dan cari modal juga kan. Paham. Jadi sebenarnya ente ini bisa nyukur, punya keahlian, ada skill itu dari kapan? Punya keahlian sih dari SMA itu udah main ini sih, udah main gunting. Awal tuh gunting gitu kan. Serem juga main gunting nih ya. Oh iya. Nah, awal tuh ceritain. Jadi dasar sebelum megang mesin itu megang clipper ya namanya. Clipper. Clipper itu ilmu dasar cukur itu pakai gunting. Jadi kalau misalkan langsung clipper itu mah masih kurang itu. Masih kurang. Jadi harus ahli dulu di dalam gunting baru main clipper gitu. Oh, baru main clipper. Oh, jadi antara clipper dan gunting itu beda ya? Beda. Saya juga waktu pertama udah bisa gunting, awal megang clipper itu kayak orang gak bisa nyukur gitu. Jadi kan adaptasi dulu lah. Benar. Oh, jadi punya keahlian mencukur ini dari mulai SMA. Memang kayak ada kemauan gitu. Ada kemauan ya. Berarti segala sesuatu bakal bisa ketika kita itu ada himma kemauan untuk mencapai sesuatu tersebut itu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu udah kira-kira udah berapa banyak yang udah antum cukur nih, maksudnya siapa aja gitu apa gimana? Apa emang udah benar-benar lebih lah dalam pengalaman itu? Kalau pengalaman mah saya sebelum lulus pun udah kerja ya. Udah kerja pertama itu di Pamulang. Di Pamulang itu pas tahun 2018 kalau nggak salah. Oh, ketika liburan dari pesantren itu ya? Pesantren. Jadi pas liburan saya kerja di Pamulang. Setelah liburan selesai, saya balik lagi ke pesantren. Katanya dengar-dengar dulu pengabdian di pesantren, ada pengabdian kan di pesantren? Iya, ada itu pengabdian. Katanya ini juga kan? Saya waktu di pesantren kan sebelum lulus itu emang di pesantren itu harus wajib mengabdi 2 tahun ya kan? Benar. Nah, di pesantren saya itu ada yang namanya, kalau pengabdian ada 3 bagian. Dari pertama wirausaha, pendidikan, dan kepesantrenan. Oh, iya, paham. Nah, kalau saya sih pas pengabdian ngambilnya kewirausahaan gitu. Kita kan dulu sempet satu instansi ya, wirausaha, cuman bedanya bagian-bagiannya aja ya. Bagian-bagiannya aja. Antum dulu di barbershop juga kan? Di barbershop.
Kalau saya kan beda. Saya didaur ulang ya, Iya. paham. Oh ya makanya paham. Oh jadi ya selama 2 tahun itu kan. Selama 2 tahun itu saya mengabdi di barbershop. Jadi alhamdulillah lah, ilmu dari pesantren tuh nggak sia-sia gitu. Insya Allah, mantap, mantap, bener-bener. Pokoknya ada begini, apapun yang kita kerjakan hari ini itu tidak akan sia-sia di masa yang akan Tidak datang. akan sia-sia, benar sekali. Hebat antum, benar-benar. Oh jadi ini tempat ini karena antum bekerja, Masih bekerja. ya mungkin dari penghasilan lah udah cukup lah ya, lumayan lah Ya, kalau untuk alhamdulillah. dijalanin lah ya. Ya bisa lah buat bahasanya untuk menabung ya. Ya Alhamdulillah. makanya ketika baru lulus itu kita sempat misah kan, maksudnya mencari jalan kehidupan masing-masing dan baru ketemu lagi. Iya. Dan ini sebenarnya ini suatu temu kangen lah, kebanggaan juga buat saya pribadi ya, karena beliau ini dulunya waktu di pesantren emang pengabdiannya di barbershop juga. Jadi ilmunya itu bermanfaat. Apa yang sampai sekarang mudah-mudahan beliau punya tempat lah, bisa usaha sendiri ya. Tapi rencana mau usaha, mau pulang ke kampung halaman apa mau buka usaha di wilayah sini apa gimana? Kayaknya sih pengennya buka usaha barbershop daerah sini sih. Dari sini. Keluh kesah sebagai seorang jasa pencukur itu apa, saudaraku? Keluh kesah. Kalau keluh kesah sih, ya tahu sendirilah kalau misalkan ada customer yang mintanya begini udah dicukurin kayak begini, misalkan modelnya gitu, nama modelnya misalkan undercut gitu kan, udah minta di undercut, tiba-tiba mintanya pengennya di French crop gitu kan. Jadi kan kerjanya 2 kali gitu loh. Betul. Sedangkan harga cukurnya malah tetap bayarnya segitu. Harusnya kan kalau udah model cukur kayak begitu udah jadi, terus minta model lain, ya harusnya 2 kali bayar lah ya. Nah, benar. Paham. Gitu. Itu salah satu keluh kesahnya. Cuman ya tetap dijalanin kan dalam tetap dijalanin karena ya customer tuh raja lah. Oh iya. Makanya pepatah-pepatah mengatakan tuh pembeli adalah raja, seperti itu mungkin. Pembeli adalah raja, tapi yang dagang itu adalah dewa. Oh, oke, mantap. Ya. Pembeli adalah raja, pembeli adalah raja, pedagang adalah dewa. Oke. Masa siap. Raja nawar gitu kan? Oh iya. Nawarnya ke dewa lagi. Nawarnya ke dewa lagi. Paham. Jadi ketika antum ini lulus dari pesantren itu emang bener-bener langsung niat bekerja, dalam artian ini kan salah satu mengamalkan ilmu sebenarnya ya, karena kita itu kan selain belajar agama dibekali basic agama, tapi kita juga dibekali basic keahlian gitu. Jadi bahasanya nggak ada yang sia-sia lah apa yang kita udah pelajari pada saat itu kan. Karena kan dari guru kita juga kan nggak boleh menjual ilmu ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kita hidup harus dari wirausaha kita sendiri gitu loh. Benar-benar. Bahkan guru kita pernah berkata atau pernah bertitah guru kita kan, mengajar itu adalah kewajiban bukan profesi ya. Jadi apapun yang kita bisa kita ajarkan ya itulah kewajiban. Benar. Iya. Jadi gimana nih pesan-pesan buat para generasi muda ya, yang bahasanya generasi muda ini kan gimana ya, butuhlah akan motivasi dan nasihat, apalagi bagi sebagian orang dalam tanda kutip hal pekerjaan itu masih milih-milih. Gimana pesan-pesannya? Dari saya sih, selagi dapat kerja ya walaupun gajinya nggak seberapa, harus kita syukuri ya, karena gaji besar itu tidak menentukan orang itu kaya, karena yang menentukan orang itu kaya banyaknya bersyukur gitu. Oh, mantap. Saya jadi teringat ayat Al-Qur'an jadinya nih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa tadi? Enggak gaji besar itu gaji besar itu bukan
bukan menentukan orang itu kaya. Gaji besar itu bukan menentukan orang itu kaya. Yang bisa Yang menentukan orang itu kaya, orang kaya adalah banyaknya bersyukur. banyak yang bersyukur. Good job. Right, mantap. Jadi itulah pesan-pesan dari saudara kita ini. Saya manggilnya saudara Khalid ya. Beliau ini mantap lah pengalamannya lah. Boleh lah kalau mau cukur-cukur sama beliau nih, mantap pokoknya. Tinggal datang aja ke Bojonggede. Tinggal datang aja ke Bojonggede ya. Oke. Siap saya gantengin. Oke. Ya, terima kasih saudaraku Khalid. Mudah-mudahan silaturahmi kita masih bisa berlanjut lagi. Amin. Ya. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.